Solat itu merupakan ibadah yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, perintah ibadah solat ini Bapak dan Ibu itu berbeda dengan perintah ibadah yang lainnya. Kalau perintah ibadah yang lainnya seperti puasa, seperti zakat dan lain sebagainya, itu Nabi Muhammad menerimanya itu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi berbeda dengan ibadah solat. Ibadah solat ini Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad menerima ibadah solat ini itu ketika Nabi Muhammad melakukan peristiwa yang namanya Isra wal Mi'raj. Dan itu langsung Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad SAW menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya solat inilah amalan yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam, tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Adapun judul kajian kita pada subuh hari ini, 4 penyebab masuk ke dalam neraka sakar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu itu ada dialog percakapan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir
Surat yang ke-74 itu pada ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-46. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalakakum fi sakar. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan dari penghuni surga kepada penghuni neraka. Jadi pertanyaan penghuni surga kepada penghuni neraka adalah, masalakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Kemudian penghuni neraka menjawab, kata penghuni neraka, qalu lam naku minal musallin. Jadi kata penghuni neraka, Bapak dan Ibu, dahulu kami ketika hidup di dunia, kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak mendirikan solat. Kami juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak melaksanakan solat. Jadi Bapak dan Ibu, bahasa Al-Quran sangat indah. Jadi ada kata-kata mendirikan solat. Jadi Bapak dan Ibu, yang menjadi penyebab masuk ke dalam neraka sakar yang pertama itu adalah tidak mendirikan solat. Jadi tidak mendirikan solat itu Bapak dan Ibu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi mereka tidak mendirikan solat karena mereka itu tidak faham dengan apa itu solat. Mereka itu juga tidak faham dengan apa itu rukun solat. Mereka juga tidak faham apa itu syarat wajib solat. Mereka juga tidak faham itu apa syarat sah solat. Bisa jadi rukun solat yang dia kerjakan itu tidak sempurna, syarat wajib solat juga tidak sempurna, syarat sah solat juga tidak sempurna. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian Bapak dan Ibu, kemungkinan yang kedua yang menjadi penyebab masuk ke dalam neraka sakar itu adalah karena mereka benar-benar tidak mau mendirikan solat. Jadi mereka itu secara sengaja tidak mau mendirikan solat. Lai ada seorang ustaz yang mengingatkan Bapak dan Ibu. Lai ada seorang ulama yang mengingatkan Bapak dan Ibu. Lai ada seorang dai, seorang kiai yang mengingatkan kepada mereka Bapak dan Ibu. Tapi hati mereka itu tidak tersentuh untuk melaksanakan solat. Hati mereka itu tidak tersentuh untuk mendirikan solat. Padahal Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, solat itu merupakan ibadah yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Jadi Bapak dan Ibu, perintah ibadah solat ini Bapak dan Ibu itu berbeda dengan perintah ibadah yang lainnya. Kalau perintah ibadah yang lainnya seperti puasa, seperti zakat dan lain sebagainya, itu Nabi Muhammad menerimanya itu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi berbeda dengan ibadah solat. Ibadah solat ini Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad menerima ibadah solat ini itu ketika Nabi Muhammad melakukan peristiwa yang namanya Isra wal Mi'raj. Dan itu langsung Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad SAW menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya solat inilah amalan yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat. Kalau ibadah solat kita baik Bapak dan Ibu, insyaAllah amalan-amalan yang lainnya juga baik. Tapi kalau ibadah solat kita tidak baik, maka amalan-amalan yang lainnya juga tidak akan baik. Nah, inilah yang pertama yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka sakar. Neraka sakar itu Bapak dan Ibu, neraka yang sangat panas, neraka yang membakar sampai ke tulang, neraka yang membakar sampai ke kulit hingga menjadi abu.
Bahkan neraka sakar itu Bapak dan Ibu itu dijaga oleh 19 malaikat yang sangat menakutkan. Jadi 19 malaikat ini Bapak dan Ibu, dia sangat tegas dalam melaksanakan tugasnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penyebab masuk ke dalam neraka sakar? Yang kedua yang menjadi penyebab masuk ke dalam neraka sakar itu adalah walam naku nut'imul miskin. Mereka juga menjawab, dan kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Jadi tidak memberi makan orang-orang miskin ini Bapak dan Ibu istilahnya adalah orang yang campili, orang yang ceke, orang yang kikir. Kata Nabi Bapak dan Ibu, orang kikir itu dia suka memutuskan tali silaturahim. Dia suka memutuskan tali silaturahmi. Itu sifat orang-orang kikir Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un Bapak dan Ibu, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi yang dikatakan pendusta di dalam agama itu Bapak dan Ibu, ternyata salah satunya adalah orang-orang yang tidak mau memberi makan fakir dan miskin Bapak dan Ibu. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, harta yang kita miliki ini Bapak dan Ibu, ternyata itu juga ada hak yang harus kita keluarkan. Itu juga ada zakat yang harus kita keluarkan. Bisa jadi kita tidak mau mengeluarkan zakat, bisa jadi kita tidak mau mengeluarkan hak kita kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata lawan dari kata kikir ini Bapak dan Ibu, orang yang campili tadi, ternyata lawannya itu adalah orang yang rajin bersedekah, orang yang suka bersedekah. Bahkan di dalam hadis Bapak dan Ibu disampaikan, orang-orang yang rajin bersedekah ini, dia nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan, dia akan mendapatkan pertolongan Bapak dan Ibu. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia hari ini, dia ingin hidup satu kali di atas dunia ini Bapak dan Ibu, ternyata tujuannya itu bukanlah untuk melaksanakan sholat, tujuannya itu juga tidak untuk melaksanakan ibadah umroh, tidak melaksanakan ibadah haji, tidak melaksanakan puasa dan lain sebagainya, tetapi tujuan yang pertamanya itu adalah untuk bersedekah. Jadi keutamaan bersedekah itu Bapak dan Ibu sangat luar biasa. Jadi kalau kita masih diberikan nafas oleh Allah Bapak dan Ibu, maka pergunakanlah perbanyak kita untuk bersedekah. Bahkan di dalam Islam sendiri Bapak dan Ibu, ada namanya sedekah subuh. Jadi sedekah subuh itu Bapak dan Ibu, sedekah yang tidak akan membuat kita menjadi miskin Bapak dan Ibu. Malahan dengan kita sedekah subuh Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Inilah yang kedua yang menjadi penyebab masuk ke dalam neraka sakar. Kemudian Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, apa yang menjadi penyebab masuk ke dalam neraka sakar? Yang ketiga penyebabnya adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kata penghuni neraka, dahulu kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Artinya Bapak dan Ibu, orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, orang-orang yang tidak bisa menjaga perkataannya. Jadi dengan lisan ini Bapak dan Ibu bisa membuat orang menjadi sakit hati, dan dengan lisan ini juga bisa membuat orang menjadi senang, menjadi gembira Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita tidak mampu mempergunakan lisan kita dengan baik Bapak dan Ibu, maka bisa membuat orang menjadi marah kepada kita. Makanya Bapak dan Ibu-ibu, orang yang suka berbincang-bincang untuk hal-hal yang batil itu Bapak dan Ibu, salah satunya adalah orang yang suka menggibah.
orang yang suka menggunjing Bapak dan Ibu. Jadi orang yang suka membicarakan tentang aib orang lain, orang yang suka membicarakan tentang keburukan orang lain ini Bapak dan Ibu, di dalam Quran surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon inna ba'dadh-dhon itsmu wa la tajassasu." Jadi bahaya orang-orang yang suka menggibah ini Bapak dan Ibu, itu sama dia memakan bangkai saudaranya yang telah mati Bapak dan Ibu. Tentunya ketika kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati, tentu kita akan menjadi jijik Bapak dan Ibu. Jadi orang-orang yang suka menggibah di dalam hadis juga disebutkan, kalau dia tidak cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang pertama kali yang akan dilemparkan, yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau orang-orang yang suka menggibah, yang suka menggunjing ini, dia cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke dalam surga, tetapi untuk yang terakhir kalinya. Dia Bapak dan Ibu, itulah yang ketiga yang menjadi penyebab masuk ke dalam neraka sakar, karena dia tidak bisa menjaga lisannya, karena dia tidak bisa menjaga perkataannya. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang menjadi penyebab masuk ke dalam neraka sakar? Yang terakhir yang menjadi penyebab masuk ke dalam neraka sakar itu adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Jadi kata penghuni neraka, kami tidak percaya dengan hari pembalasan. Jadi dia tidak percaya dengan hari kiamat. Padahal orang-orang yang beriman itu Bapak dan Ibu, orang-orang yang dikatakan beriman, dia percaya dengan hari akhir. Dia percaya dengan hari pembalasan. Dia juga percaya dengan yang namanya hari pertimbangan atas amal ibadah yang kita kerjakan di atas dunia ini Bapak dan Ibu. Jadi apa yang kita kerjakan di atas dunia ini Bapak dan Ibu, ternyata semua itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, baik kita sebagai presiden, baik kita sebagai seorang gubernur, baik kita sebagai seorang wali kota, ternyata apa yang kita kerjakan di atas dunia ini, maka itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, Allah akan berikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar biji zarah, Allah juga akan memberikan balasannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di atas dunia ini itu hanya sementara. Tempat persinggahan yang terakhir kalinya itu ada namanya alam akhirat. Jadi kita akan diberikan balasan terhadap apa yang telah kita kerjakan di atas dunia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah 4 penyebab yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka sakar. Yang pertama, karena kita tidak mau mendirikan salat. Yang kedua, karena kita tidak mau memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, karena kita tidak mau menjaga lisan kita. Dan yang keempat, kita tidak mempercayai hari pembalasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.